Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizky Alfianita, NPM 1903020019 dari Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas D semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar uang dan modal syariah yang diampu oleh Bapak dosen Hasrun Afandi Umpusinga SEMM tentang materi kedua, yaitu obligasi. Obligasi adalah surat hutang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif stabil pula dibandingkan dengan saham. Pengertian penilaian obligasi. Penilaian obligasi adalah cara untuk menentukan nilai wajar teoritis dari nilai obligasi tertentu. Ini melibatkan perhitungan nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan atau arus kas, dan nilai obligasi pada saat jatuh tempo atau nilai nominal. Selanjutnya adalah zero coupon bond. Zero coupon bond adalah obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok yang dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Coupon bond bisa disebut sebagai tingkat bunga yang dapat dibayarkan oleh pihak yang mengeluarkan obligasi pada saat investor. Coupon bond terdiri dari dua jenis, yaitu fixed rate bond adalah obligasi dengan tingkat kupon atau bunga tetap. Yang kedua yaitu floating rate bond, yaitu adalah obligasi yang mempunyai kupon yang berubah-ubah sesuai dengan pasar uang yang berlaku. Selanjutnya adalah callable bond. Callable bond adalah obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo. Adapun jenis-jenis dari obligasi ada tiga, yaitu yang pertama adalah obligasi pemerintah, yang kedua adalah obligasi korporasi, dan yang ketiga adalah obligasi retail. Selanjutnya adalah bond rating, yaitu adalah suatu penilaian yang terstandarisasikan terhadap kemampuan suatu negara ataupun perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Ada tiga komponen utama yang dapat digunakan oleh agen pemerintah untuk menentukan peringkat obligasi. Yang pertama adalah kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Yang kedua yaitu struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat hutang. Dan yang ketiga adalah perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat hutang tersebut. Yang selanjutnya adalah ORI, SUN, dan obligasi korporasi. Yang pertama adalah ORI atau Obligasi Retail Indonesia. ORI merupakan investasi yang bebas terhadap resiko yang gagal bayar, yaitu kegagalan pemerintah untuk membayar kupon dan pokok kepada investor. Yang kedua adalah surat hutang negara atau SUN, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam mata uang rupiah maupun mata uang valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Yang terakhir yaitu obligasi korporasi, yaitu adalah sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegang pembayarannya sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa yang akan mendatang, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, apa sih keuntungan yang didapat oleh masyarakat tentang obligasi, dan apa yang dibolehkan dalam syariah. Keuntungan yang pertama yaitu memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Ciri utamanya yaitu yang pertama, di mana seorang pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan bunga secara rutin selama berlakunya obligasi. Yang kedua, bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dari deposito atau SBI. Selanjutnya, yang kedua yaitu keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Apabila pemilik obligasi itu menjual lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya, maka pemilik saham akan memperoleh selisihnya yang disebut dengan capital gain.
Selanjutnya, obligasi itu terdiri dari dua jenis, yaitu obligasi syariah dan obligasi konvensional. Obligasi yang diperbolehkan dalam syariah menurut saya adalah sukuk, karena sukuk adalah surat berharga syariah berupa sertifikat yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Adapun ciri-ciri dari obligasi dalam syariah, contohnya sukuk. Suku bisa dimiliki oleh pihak yang investasi dengan nilai yang lebih rendah dan investasinya mudah dicairkan. Yang kedua, hasil yang didapat bebas dari riba. Yang ketiga, terjamin tingkat keamanannya. Dan yang terakhir adalah suku dijadikan sebagai tempat pilihan sumber modal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.